Saudara, pada kesempatan ini saya akan membawakan satu tema yang cukup populer, yaitu tentang kelimpahan. Kalau mau diberi judul, maka judulnya adalah apakah kelimpahan itu nyata? Saudara, banyak pengkhotbah persepuluhan yang selalu menghubungkan antara praktek persepuluhan dengan kelimpahan. Jika kita melihat ayat Alkitab Maleakhi 3 ayat 10, memang di sana ada kata persepuluhan dan juga ada kata berkelimpahan. Nah, masalahnya adalah apakah ayat tersebut diajarkan sesuai konteksnya atau para pengkhotbah telah memanipulasi ayat tersebut menjadi lain maknanya. Dalam sesi ini, kita akan mencoba mengevaluasi apakah kelimpahan tersebut benar-benar menjadi kenyataan, atau kelimpahan ini hanya merupakan mimpi atau iming-iming belaka. Kita akan melihat dalam skop di negara Indonesia. Perlu dicatat bahwa saya dalam hal ini bukan atau tidak sedang menyalahkan ayat Maleakhi 3 ayat 10, tetapi saya sedang mengajak saudara untuk berani melihat apakah pengajaran tersebut disampaikan sesuai konteks sehingga menjadi kenyataan, atau entah bagaimana pengajaran tersebut tidak menjadi kenyataan. Nah, mari kita mencoba menganalisisnya dengan mempelajari GDP atau Gross Domestic Product atau produk domestik bruto per kapita di Indonesia dari tahun ke tahun. Mengapa kok dikaitkan dengan hal materi? Ya, karena kenyataannya demikian banyak pengkhotbah yang jelas-jelas mengkaitkan ayat Maleakhi 3 ayat 10 tersebut dengan berkat atau keuntungan materi atau tepatnya keuangan. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, posisi GDP per kapita Indonesia selalu menduduki ranking 5 dalam kelompok 10 negara ASEAN. Bergerak dari 3.022.500 di tahun 2008 ke 4.837.500 di tahun 2018. Naik 6% rata-rata per tahun. Nah, kita bandingkan dengan GDP 4 negara ASEAN lainnya yang ada di posisi 5 besar. Di tahun 2008, Thailand itu Rp5.588.750.000, Malaysia Rp10.961.250, Brunei Darussalam Rp53.347.500, Singapura Rp50.010.000. Kemudian di tahun 2018, Thailand menjadi 9.300.000, Malaysia menjadi 13.840.000, Brunei Darussalam turun menjadi 38.335.000 dan Singapura menjadi 80.722.500 rupiah. Nah, melihat kenaikan GDP selama 10 tahun, ternyata Indonesia tidak mengalami kenaikan GDP yang signifikan dibandingkan dengan 4 negara lainnya dalam 5 besar negara ASEAN. Kembali ke terminologi kelimpahan. Seringkali kata ini didefinisikan dengan luber atau tidak ketampung, atau nggak ketampung, berkatnya melimpah, luber, nggak ketampung. Nah, sekarang mari kita mulai menghitung-hitung, jika 10% dari penduduk Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami berkat keuangan yang berkelimpahan atau nggak ketampung tadi, tentunya ini akan berdampak secara nasional. Kita mulai. GDP Indonesia di 2008 tadi adalah 8.370 triliun. GDP Indonesia tahun 2018 adalah 15.330 triliun, naik 8,3%. Nah, jika 10% saja dari penduduk Indonesia di Indonesia mulai tahun 2008 rutin memberikan persepuluhan ke dalam kas gereja, di mana 10% penduduk ini jika dibagi secara proporsional, GDP-nya adalah 873 triliun, ya. Dan kemudian 10% orang ini mengalami kelimpahan, taruh kata income-nya meningkat 100% setahun atau 1000% selama 10 tahun.
maka seharusnya GDP mereka akan berdampak sangat signifikan terhadap GDP Indonesia. Paling tidak, seharusnya GDP Indonesia tahun 2018 ada di 22.155 triliun, atau menghasilkan GDP per kapita sebesar 6.838.000, naik 11,8% per tahun. Kenyataannya, GDP per kapita Indonesia tahun 2018 masih di angka 4.837.500, atau GDP Indonesia hanya 15.330 triliun. Nah, ini masih dalam asumsi 100%. Di mana logikanya kenaikan income sebesar ini seharusnya masih ketampung. Ya, jika income saudara tahun ini 10 juta, ya, dan tahun depan naik di 20 juta atau 100%, pertanyaan saya, apakah itu sudah nggak ketampung? Tentu masih ketampung, bukan? Jadi kalau saya disuruh menyimpulkan sementara, atau menyimpulkan secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hal kelimpahan yang diajarkan oleh para pengkhotbah persepuluhan itu ternyata tidak jadi kenyataan. Dengan kata lain, pengajaran itu hanyalah klaim sepihak atau merupakan iming-iming semata. Mengapa bisa demikian? Kemungkinan besar, sengaja atau tidak sengaja, pengajarannya tidak disampaikan dengan benar. Dengan benar-benar. Ada kata yang diambil dan kemudian di blow up atau dimanipulasi sehingga makna dari ayat tersebut dipahami secara tidak sebagaimana semestinya. Nah, saudara sangat boleh untuk tidak setuju dengan hipotesa yang saya paparkan di sini, tetapi akan sangat menarik jika dalam ketidaksetujuan saudara menyampaikan dengan argumentasi yang juga tertulis. Bisa dalam kolom komentar di bawah ini atau kirim melalui WA 0852 1533 5549. Akhirnya, terima kasih sudah mampir di channel saya. Tetap semangat untuk belajar sampai menemukan kebenaran yang benar-benar benar. Jangan ragu untuk subscribe ya. God bless you.